Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi ya, kita lantunkan lagu ini sebagai pembuka dari acara ini. Yuk semuanya ya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Puji dan sembahkan. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan pembuka. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan kegiatan kita. Dimulai dari Mazmur 91. Kita persiapkan Mazmur 91. Sebelumnya kita buat tanda kemenangan dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita lanjutkan dengan doa pembuka. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam pendalangan Alkitab ini dengan tema menjadi orang kepercayaan Allah yang akan dibawakan oleh Gisela. Dengan rendah hati, kami datang membawa serta puji, syukur, serta sukacita dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi Gisela, agar mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang belum bisa hadir dalam pendalaman Alkitab hari ini, Tuhan. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cintamu, orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Selamat sore teman-teman semuanya, Shalom. Kita ketemu lagi hari ini untuk membahas dengan tema menjadi kepercayaan Tuhan. Aku share screen sebentar ya. Kelihatankah? Kelihatan sih. Thank you. Oke, menjadi umat kepercayaan Allah. Gini, coba kita mikir ya. Untuk apa kita ini percaya sama Tuhan hari ini? Untuk apa kita percaya sama Tuhan hari ini? Pasti sebagian besar dari kita akan menjawab bahwa kita memang butuh percaya sama Tuhan. Karena dengan hati mengaku, dengan hati percaya, mulut mengaku, kita diselamatkan kan. Roma 10:11 gitu. Jadi kita butuh percaya sama Tuhan agar kita masuk pada keselamatan. Agar kita
masuk surga istilahnya. Jadi kita butuh untuk percaya kepada Allah. Oke, jawaban itu benar. Nah, tetapi masalahnya kalau tujuan kita percaya agar masuk surga dan tujuan Tuhan juga seperti itu, percaya habis gitu masuk surga, pasti yang terjadi adalah habis orang percaya dibaptis semua dimatikan. Semua dimatikan agar bisa langsung masuk ke surga. Gitu yang terjadi. Kalau tujuan Tuhan kita percaya agar kita bisa langsung masuk surga. Ya kan? Karena kok kita udah dibaptis, dosa kita semua dihapuskan, udah langsung mati, kita nggak sempat dosa lagi. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Kita habis percaya, kita dibaptis, udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, aku udah berapa tahun, aku udah 40 tahun dibaptis, kagak mati-mati juga tuh. Jadi ya dosa lagi gitu. Dan kayaknya ke surga itu makin susah. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti itu? Jadi ternyata kita bisa lihat bahwa menjadi orang yang percaya sama Allah itu adalah satu hal. Tapi masalahnya kita ini sudah menjadi umat kepercayaan Allah apa belum? Saya percaya sama Allah itu satu hal. Tapi apakah saya sudah bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Allah? Kita harus ingat ya teman-teman ya bahwa kita tahu bukan kita yang milih dia, tapi dia yang memilih aku dulu. Pada saat dia sudah memilih kita semua, dia membuat kita percaya, bukan dia membuat dia percaya, dan kita memilih untuk percaya sama dia. Dia memilih kita, lalu kita percaya sama dia. Dia ini sebetulnya sudah memilih kita untuk menjadi kepanjangan tangannya. Jadi saat kita percaya sama Tuhan, kita ini sudah ditunjuk untuk menjadi kepanjangan tangannya. Yang biasanya bahasa sehari-hari kita bilang kita harus jadi terang dan garam. Karena kita dianggap sebagai rekan kerja Allah. Melakukan kepanjangan tangannya. Untuk apa? Untuk melakukan visinya di dunia ini. Menjadi berkat bagi orang sekitar. Mengenalkan Yesus bagi orang-orang di sekitar, membawa orang-orang di sekitar menjadi percaya juga sama dia, agar mereka juga bisa memperoleh jalan keselamatan. Jadi teman-teman, kalau kita percaya sama Tuhan, itu satu sisi. Tapi masalahnya kita sudah dipercaya sama Tuhan apa enggak? Sebenarnya ya, pada saat kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu sudah ngasih kita modal kepercayaan. Apa modal kepercayaan? Banyak. Kita dikasih kesempatan hidup, kita dikasih tenaga, kita dikasih akal budi, karunia-karunia kodrati kita punya ya, termasuk akal budi itu tadi, kesehatan, waktu, tenaga, kemampuan untuk bekerja. Nah, itu semua adalah modal yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita adalah pengelola. Sebagai pengelola, kita ini sudah kelola dengan benar apa enggak? Sampai saya menjadi orang kepercayaan Allah. Jadi teman-teman sekali lagi, kita percaya sama Tuhan itu perlu. Tapi masalahnya saya ini sudah bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Allah apa belum? Gitu. Kita akan belajar dari satu tokoh hari ini ya, Musa. Kita tahu Musa itu adalah nabi yang paling terkenal sepanjang sejarah zaman. Bahkan Musa ini digelari sebagai pangeran para nabi. Musa ini punya hubungan yang spesial banget sama Tuhan. Kalau nabi-nabi itu dengar Tuhan lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat suara. Tapi Musa beda. Musa ini ketemu Tuhan muka dengan muka. Langsung, bukan kayak lewat mimpi. Atau Yoses aja lewat mimpi. Tapi Musa ini muka dengan muka. Dia bisa ketemu dengan Allah. Tapi Musa ini juga terkenal sebagai manusia yang berhati lembut. Jadi sampai Tuhan itu bela dia banget. Itu kelihatan di Bilangan 12 ayat 3. Dikatakan kayak gini.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas bumi. Jadi dia terkenal orang yang paling lembut hati. Lembut hati itu bukan lembut-lembut kalau ngomong pelan-pelan gitu, enggak ya. Atau lemah gemulai, enggak. Lembut hati itu berarti orang yang mau dibentuk oleh keadaan. Orang yang bisa terima kritik. Orang yang mau berjuang untuk menjadi lebih baik. Orang yang enggak gampang baperan. Orang yang hidup di dalam ketaatan. Orang yang bisa dibentuk oleh keadaan, itu lembut hati. Dan Musa terkenal sebagai orang yang lembut hati. Jadi Allah itu belain Musa banget. Kelihatan di bilangan 12 ayat 6 sampai 8 ya. Dibilang kayak gini. Mana ayat 6 sampai 8. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi Tuhan itu belain Musa banget. Dia bilang, aku ngomong sama dia bukan sama muka, sama yang lainnya aku ngomong lewat mimpi, tapi sama Musa bisa muka-muka. Apa kamu nggak takut ngatain Musa gitu? Secara dia disebut sebagai sahabatnya Allah, pangeran para nabi gitu. Jadi Musa itu punya keistimewaan yang luar biasa banget. Tapi walaupun dia punya keistimewaan luar biasa, pangeran para nabi, ketemu Allah muka dengan muka, sahabat Allah, bahkan Allah sendiri yang menguburkan Musa. Yes, Allah sendiri yang menguburkan Musa. Tapi Musa ini terkenal karena dia setia di dalam pelayanannya. Kesetiaan dan ketaatannya pada Tuhan. Nah, ini yang dikenal luar biasa. Dan itu dibuktikan di Ibrani 3 ayat 2 dan 5. Ini pujiannya Paulus terhadap Musa yang punya kesetiaan ketaatan sama Allah. Yang setia kepada dia yang menetapkannya. Sebagai Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Bagaimana Paulus meninggikan Musa dan memandang Musa sebagai teladan orang yang setia dan taat pada Allah. Ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumahnya, dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Jadi Musa ini walaupun terkenal dengan macam-macam gelarnya, tapi dia terkenal juga karena teladan kesetiaannya itu tadi. Jadi bukan cuma seorang nabi aja, dan rupanya lewat kesetiaannya itu dia dipercaya oleh Tuhan. Bukan cuma Musa yang percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan pun percaya sama Allah. Tuhan pun percaya sama Musa. Aduh, ngomongnya kebalik-kebalik melulu dari tadi. Ya, bukan cuma Musa yang percaya sama Allah, tapi Allah pun percaya sama Musa. Dan ini sesuatu yang luar biasa banget. Dan ini juga yang harus menjadi tujuan kita. Untuk menjadi orang yang percaya sama Allah. Itu biasa. Itu umum. Karena kita memang nguber keselamatan itu. Kita memang nguber surga itu. Tapi masalahnya, sudahkah saya ini bisa dipercaya? Sudahkah kita ini bisa dipercaya? Itu masalahnya. Atau paling enggak kita ini punya kerinduan enggak untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Allah. Ingat loh, saya percaya sama Allah dan Allah sudah menitipkan banyak hal sama kita untuk kita kelola. Kehidupan, nafas, kesehatan, waktu, tenaga, karunia-karunia kodrati, akal budi, jiwa, roh. Tuhan udah percayakan pada kita banyak sekali karunia.
Nah, sekarang, sudahkah kita kelola itu semua dengan baik, sehingga saya pun bisa dipercaya oleh Tuhan? Kita coba bandingkan ya dengan kehidupan di dunia ya. Kalau kita hidup di dunia hari ini deh, kalau ada seorang pemilik perusahaan, dia itu nggak mungkin mimpin kelola perusahaannya secara langsung. Orang yang punya sebuah perusahaan, dia pasti punya pegawai, orang-orang kepercayaan yang mengelola accounting, kelola pajak, kelola marketing, kelola logistik, kelola pabriknya gitu. Dia pasti punya orang kepercayaan di bidang-bidang itu tadi. Karena tidak mungkin dia ngeliatin pabrik sambil jualan, lalu ngepak sendiri, kirim sendiri, tidak mungkin. Jadi dia butuh orang-orang kepercayaan. Dan dia cuma mendengarkan laporan dari orang kepercayaan ini tadi. Si owner, pemilik, dia cuma minta pertanggungjawaban aja kan. Nah, jadi kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita nih bisa menjadi orang kepercayaan dari atasan kita, ini adalah modal sukses. Itu adalah modal sukses kita. Kalau kita bisa menjadi orang kepercayaan, itu modal sukses. Prestasi aja enggak cukup. Kalau kita berprestasi ternyata kita mencuri, nggak dipercaya. Jadi kunci sukses pertama adalah menjadi orang kepercayaan itu. Dan hanya orang-orang dewasa rohani yang bisa menjadi orang kepercayaan. Maka setiap orang tua pasti mendidik, mendorong, melatih anak-anaknya agar anak-anak ini bisa bertumbuh dewasa dan punya dan bisa menjadi orang kepercayaan. Karena menjadi orang kepercayaan adalah modal sukses di dunia ini. Nah, teman-teman, kita kembali ke kehidupan rohani. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya, dia ciptakan alam semesta, lalu dia ciptakan Adam dan Hawa. Dia kan kasih wewenang sama Adam untuk mengelola bumi dan segala isinya. Tapi kita tahu ternyata Adam gagal. Dia lebih milih untuk melawan Allah daripada untuk mengelola dengan benar dan menjadi orang kepercayaan Allah. Nah, hari ini kita pun sudah diberi keselamatan. Kita pun sudah percaya sama Tuhan, maka kita punya keselamatan. Dan Tuhan juga kasih kita wewenang untuk mengelola banyak hal. Mengelola kehidupan, mengelola budi kita, mengelola waktu kita, mengelola koneksi-koneksi orang-orang di sekitar kita, mengelola anak yang Tuhan percayakan dan sebagainya. Bahkan orang tua kita gitu ya. Itu adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita kelola. Masalahnya, sudahkah kita menjadi orang kepercayaan? Sudahkah kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Ini. Jadi jangan berhenti di level saya percaya Tuhan. Udah, jangan berhenti di level itu. Kita harus terus berjuang agar Tuhan pun percaya sama aku. Dengan cara apa? Mengelola semua yang Tuhan udah kasih wewenangnya ke aku itu tadi dengan baik. Jadi sebenarnya ini yang harus kita lakukan, ya. Ini yang harus kita lakukan. Percaya sama Allah aja, percaya sama Allah saja, itu bagus, ya. Tapi jangan berhenti di level itu. Kita pun juga harus punya tujuan agar kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Apa sih arti dan tujuan dari orang yang dipercaya sama Tuhan itu? Aku kasih ayat di sini Matius 5 ayat 8. Aku yakin teman-teman udah hafal ini karena ini sering sekali kita baca. Ini perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Dan dia bilang, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yes,
Orang yang dipercaya itu akan berjuang untuk menjadi sempurna. Kita udah tahu, sempurna seperti Allah bukan Maha Hadir, Maha Esa, Maha Kuasa. Tapi sempurna itu bicara tentang karakter. Di mana saya bisa dipercaya. Saya jujur, saya punya integritas yang baik, saya punya komitmen terhadap apa yang saya lakukan. Saya punya motivasi yang benar, yang kudus. Saya mau menjaga lidah bibirku. Saya mau mengasah agar hati dan pikiranku itu sejalan dengan bosku. Jadi teman-teman, ini yang harus kita perjuangkan. Bukan cuma saya percaya sama Tuhan, that's it. Enggak. Tapi kita harus bisa masuk ke level yang lebih dalam lagi. Menjadi orang-orang percaya Tuhan. Dengan terus berelasi dengan Dia. Berproses untuk mengubah diri. Sehingga makin lama aku punya hati Kristus. Aku punya pikiran Kristus. Teman-teman, kalau orang dunia yang adalah orang kepercayaan bos, dia pasti punya pikirannya bosnya. Pasti sepikir dengan bosnya. Makanya dia dipercaya. Bosnya mau apa? Dia udah ngerti maksudnya bosnya itu apa. Dia tahu kesukaan bosnya. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati bosnya. Dia tahu hati bosnya. Lagi pengen apa, lagi feeling kayak apa. Dia tahu. Dan dia punya visi dan persepsi yang sama dengan bosnya. Sejalan. Sejalan. Demikian juga kita dengan Allah. Orang yang bisa dipercaya oleh Allah, dia akan berjuang untuk mengubah diri. Sehingga makin hari dia punya pikiran Kristus. Dia punya hatinya Kristus. Dia punya visi. Dia ngerti visi Kristus akan kehidupan. Visi Kristus akan dirinya sendiri. Dia punya visi itu. Maka dia juga punya persepsi Kristus akan apa yang harus dia jalani saat ini. Apa yang dipercayakan untuk wewenang apa yang dia harus kelola saat ini. Jadi ini yang harus kita kembangkan. Teman-teman jujur ya, mungkin beberapa bulan ini, aku lagi banyak sekali bicara dengan orang yang punya kecenderungannya itu untuk bunuh diri melulu. Karena dia capek dengan keadaan. Ya, masalah selalu ada. Masalah selalu ada. Kita juga punya masalah kan gitu. Tapi bagaimana kita memandang kehidupan? Apakah kita memandang kehidupan dari sudut diri sendiri atau kita memandang kehidupan dari sudut pandang Allah? Kalau hari ini Allah masih kasih kita kesempatan untuk hidup, itu berarti masih ada tugas yang harus kita lakukan. Jangan egois dan lalu menjadi kepengen mati karena tidak mau menghadapi masalah yang ada di depan mata. Jangan egois dan lalu berusaha untuk lari dari realita yang ada di depan kita. Tapi hadapi. Tuhan mau punya visi apa nih terhadap keadaan ini? Hati Tuhan bicara apa? Pikiran Tuhan bicara apa? Dan kita coba sinkronkan agar apapun yang masih ada di depanku hari ini, aku kelola dengan itu. Ada orang yang berjuang untuk menjadi kepercayaan Allah. Dia akan terus berusaha agar dia hidup dengan maksimal. Agar dia bisa hidup dengan maksimal dari apa yang ada di depan ini. Lalu berjalan maju, selangkah gitu. Jadi bukan mengasihani diri sendiri, enggak perlu. Melihat yang positif aja, jangan yang negatif. Kita udah belajar ini minggu lalu. Jadi teman-teman, Lukas 12 ayat 18 ya. Kita ini senang toh dan selalu berdoa untuk minta banyak, minta lebih, nambah lagi. Tuhan tambahin ini, Tuhan tambahin itu, Tuhan aku masih butuh ini, Tuhan aku butuh, tolong ini, tolong itu. Itu kan yang selalu menjadi doa-doa kita. Minta banyak terus. Minta banyak terus. Padahal Lukas 12 ayat 18 itu bilang, mana? Inilah yang aku perbuat. Lukas 12, 18 ini kayaknya aku salah deh. Lukas 12 ayat 47, sorry. Lukas 12 ayat 47. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan,
atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi teman-teman, jangan sok gampang doa, minta banyak. Karena kalau kita dapat banyak, kalau kita dipercaya banyak, kita juga akan dituntutnya itu banyak. Itu. Jadi sekarang dari apa yang Tuhan kasih wewenang aku di depan? Walaupun kayaknya sedikit, kelola dengan baik. Kelola, tunjukkan integritas. Tunjukkan bahwa aku ngerti Tuhan maksudmu atas ini. Apa yang kau mau aku lakukan dengan ini? Aku ngerti isi hatimu, aku ngerti pikiranmu, aku ngerti apa visimu atas apa yang di depanku. Jadi jangan cuma minta banyak. Karena tadi kan ayat bilang, kalau dipercaya banyak, ya dituntut banyak. Biar Tuhan menakar untuk kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan di situ kita mulai satu langkah maju. Seperti itu. Berjuang dari hal-hal yang paling kecil untuk bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Walaupun 1 ayat 12-17 itu bilang, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Teman-teman, garis bawahi ayat 12 itu ya, garis bawahi, merahin, hijau. Dia bilang, ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini padaku. Ya, renungkan. Kalau ini tertulis, ia menganggap aku setia, berarti sebenarnya aku ini setia apa enggak? Tulisannya, dia menganggap aku setia. Kalau dia menganggap aku setia, sebenarnya aku ini setia apa enggak? Enggak, sebenarnya enggak setia. Tapi dia anggap setia. Walaupun sebenarnya aku enggak setia. Dia anggap aku setia dan tetap mempercayakan kepada aku tugas-tugas pelayanan. Jadi sekarang kita, yang ayat 13 berikutnya ya, yang tadinya penghujat, yang tadinya penganiaya, tadinya ganas, tapi sekarang telah dikasihinya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Itu dulu. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita diselamatkan agar kita bisa berjuang untuk menjadi orang yang dipercaya. Dan ini tidak usaha kita sendiri. Manusia ini dasarnya tidak bisa dipercaya. Maka apa yang Tuhan lakukan? Agar kita bisa berproses untuk menjadi orang kepercayaannya. Yang Tuhan lakukan adalah Dia curahkan Roh Kudus-Nya. Maka hari ini kita yang punya Roh Kudus, kita ini sebenarnya dimampukan untuk makin hari makin bisa menjadi orang kepercayaan Allah. Asal kita mau membuka diri akan tuntunan Roh dan membiarkan Roh memimpin langkah hidup kita. Di sini kita yang tadinya tidak bisa dipercaya berproses agar makin hari makin seperti Kristus, makin hari makin dapat dipercaya, makin hari makin dapat banyak. Ini kalau kita bandingkan dengan Musa ya. Musa kan tadinya juga bukan siapa-siapa. Tadinya dia juga pembunuh di Mesir. Dia kabur ke padang gurun. Dia tidak punya follower satupun juga. Kumpulnya kambing domba. Tadinya pangeran, sekarang di padang gurun, tidak punya apa-apa. Tadinya kaya, sekarang dia harus jadi gembala. Kerja sama mertuanya. Gitu. Tapi lihat,
karena Musa mau berproses untuk setia. Walaupun tadinya dia ragu, ya, dia berkali-kali tanya sama Tuhan, menolakkan tugas kepercayaannya. Dia menolak, nggak mau Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Nggak mau Tuhan, mesti gimana? Tuhan, aku gagap, nggak mau Tuhan. Berkali-kali si Musa ini nolak panggilannya Tuhan. Tapi saat dia melangkah, Tuhan tambah-tambah. Tuhan kirim Harun, Tuhan kirim Miriam untuk temenin dia, dan pada akhirnya dia menjadi pemimpin di situ. Itu pun dia berproses, nggak bisa bagi waktu, bingung apa segala macam. Lalu Tuhan kasih hikmat lewat mertuanya Yitro. Nggak bisa Musa, lu bakal capek ngurusin orang ribuan kayak begini. Udah, lu cari pemimpin. Siapa yang bisa pimpin 10, kasih 10. Siapa yang bisa pimpin 50, kasih 50. Jadi lu nggak harus ngurusin orang satu-satu. Lu tinggal dengar dari orang-orang leader-leader itu. Gitu. Jadi semua berproses. Musa pun berproses. Dan di dalam setiap proses kehidupan, dia berjuang agar dia terus bisa berubah menjadi seperti Kristus. Untuk menjadi orang yang dipercaya. Sampai pada akhirnya Tuhan ketemu muka sama dia. Nah, lihat bagaimana dia yang tadinya tahu kita tidak bisa dipercaya, tapi tetap kita dianggap setia, kita dikasih tugas kecil, dan di sini waktunya kita membuktikan bahwa saya orang dipercaya. Dan lalu biar kita berproses lewat kehidupan ini makin baik, makin baik, makin baik. Jadi teman-teman jangan cuma langsung berdoa Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan tambah-tambahkan. Tapi biar apa yang ada di depan ini, kita tunjukkan integritas kita, proses iman kita, proses karakter kita, proses perubahan kita. Jadi ini inti dari menjadi orang kepercayaan Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Waktunya cek diri sendiri. Sudahkah aku menjadi orang yang bisa dipercaya dengan apa yang Tuhan taruh di depanku hari ini? Sedikit apa yang Tuhan taruh di depan ini, sudahkah aku kelola dengan baik? Tuhan bukan cuma taruh kita kehidupan, kesehatan, kemampuan untuk ngomong, waktu, akal budi, tenaga. Tuhan juga kasih kita kesempatan untuk kelola keluarga kita, ya, orang-orang terdekat kita, rekan-rekan kerja kita. Kelola itu bukan berarti kontrol, ngatur ya, enggak. Tapi ngelola itu bagaimana kita bisa menunjukkan keteladanan dan kebijaksanaan Allah di dalam sikap hidup kita seharian. Kalau kita bisa, berarti kita adalah manusia-manusia yang bisa dipercayai oleh Allah. Ini ada beberapa contoh karakter yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dipercaya oleh Allah. Ini yang dipunyai oleh Musa. Tadi dikatakan dia adalah orang yang paling lembut hati. Orang yang lembut hati itu berarti rendah hati. Berarti penurut. Nggak ngeyel, nggak ngotot, nggak komplain, nggak marah-marah. Tapi dia sabar dengan realita. Dia bisa mendengarkan orang, dia tidak tersinggung bila dikritik, dia tidak pemarah, dia taat. Dia taat terhadap otoritas di atasnya. Dan ini yang harus kita punya. Nah, di sini kita berproses ya, biar makin hari makin menjadi seperti Kristus. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan kenyang. Orang yang mencari Tuhan memuji-muji dia. Lihat, orang yang rendah hati, dia kenyang. Maksudnya berarti apa? Puas. Orang yang kenyang itu kan puas toh dengan keadaan. Nah, ini yang harus kita punya. Makanya jangan nuntut-nuntut Tuhan doang. Cek, sudahkah aku melakukan diri apa yang harus aku lakukan bagi aku? Bukan cuma nuntut Tuhan doang. Cek juga, sudahkah aku puas dengan keadaan? Orang yang lembut hati
Dia puas dengan keadaan. Puas dengan keadaan itu bukan berarti tidak mau maju ya, tetap mau maju. Tapi dia bisa mensyukuri apa yang ada di depan mata dia. Tapi dia tetap melangkah maju. Tapi bukan menjadi obsesi. Wah, harus kaya, harus apa gitu. Enggak. Dia mensyukuri apa yang ada. Dia mensyukuri sedikit yang dia pegang hari ini sambil pelan-pelan langkah maju. Dan rupanya itu adalah sikap yang dipuji oleh Allah. Makanya ini sampai masuk di Sabda di Bukit Matius 5 ayat 5 sebagai kunci dasar bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang bisa puas. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa dibentuk dengan keadaan. Nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, selalu positif, selalu berjalan maju. Ini sampai menjadi ucapan bahagia, kunci kebahagiaan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang sabar, orang yang penurut, ya, orang yang nggak gampang pemarah, orang yang bisa toleransi mendengarkan orang lain, itu kan adalah orang-orang yang disukai oleh sesamanya. Makanya dia bilang memiliki bumi. Karena dia disukai. Jadi dia memiliki bumi. Dia puas dengan keadaannya. Dia bersyukur dengan realitanya. Apapun itu dia bersyukur. Dan dia tetap berjalan maju. Tapi karena dia lembut hati, dia disukai orang, hidupnya berhasil. Kayak Musa. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Orang yang lembut hati, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia tahu siapa dia di hadapan Allahnya. Dia tahu siapa Allahnya. Maka dia memposisikan diri dengan benar. Dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Kalau orang yang bisa memposisikan diri dengan benar, maka dia akan rendah hati. Dia akan nurut. Dia akan bisa bersyukur dengan keadaannya. Dia akan bisa sevisi, semisi, punya hati, punya pikiran Kristus. Karena dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Bahkan Tuhan pun kasih teladan juga akan kelembutan hati itu. Tuhan pun, Yesus kasih teladan kelembutan hati. Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Orang yang lemah, lembut, dan rendah hati, jiwanya akan mendapat ketentraman. Ini Tuhan memberikan teladan untuk menjadi lemah, lembut, dan rendah hati. Dia suruh kita untuk belajar lemah, lembut, rendah hati, agar jiwa kita tenang. Nah, orang yang lemah, lembut, dan rendah hati bisa menerima keadaan. Bisa bersyukur atas realita yang terjadi. Realita enak, realita tidak enak. Dia bisa bersyukur atas realita itu. Makanya dia menyenangkan bagi orang sesama. Makanya dia bisa menjalani kehidupan dengan enak. Dan gak kepengen macam-macam. Selalu positif. Karena bisa bersyukur. Tuhan yang kasih itu tadi. Ada ketenangan itu tadi. Hanya karena kita bisa lemah, lembut, dan rendah hati. Jadi ini adalah hal pertama yang harus kita perjuangkan. Lalu yang kedua, setia. Orang yang bisa dipercaya ada oleh Allah. Itu adalah orang yang setia. Dikasih dikit dia setia, ya kayak itu perumpamaan itu, dipercaya sedikit dia setia, dipercaya banyak dia juga setia. Dikasih 5 talenta dia setia, 10 talenta dia kelola dengan baik dan dia setia. Ini karakter yang dipuji Tuhan juga.
Sedangkan orang yang dikasih satu talenta, ingat gak perumpamaan tentang talenta? Orang yang dikasih 1 talenta, kan dia nggak kelola. Dia pendem kan talentanya. Maka walaupun talenta itu tidak hilang, dibalikan, tetap dia dianggap tidak setia. Karena dia tidak mau kelola. Jadi orang yang setia adalah orang yang mau kelola. Kelola dengan baik, apapun itu. Waktu, tenaga, kehidupan, ya, akal budi, pakai, kelola dengan baik. Kelola dengan tujuan untuk menyenangkan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk itu kitab nabi-nabi kecil. Adanya di Perjanjian Lama, bolongan nomor 3 dari bawah. Yang belum mudeng Alkitab, dia bolongan nomor 3 dari bawah. Itu Habakuk. Habakuk 3 17 sampai 19. Ini ya. Ini salah satu ayat favoritku yang berat sebetulnya, tapi tertera di Alkitab. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya teman-teman, ayat ini berat sekali. Gak ada hasil. Gak ada hasil. Mungkin sebagian dari kita di masa pandemi ini merasakan hal ini. Secara ekonomi, secara sosial, merasakan ini. Gak ada hasil. Pohon aranya gak ada, anggur tidak ada, zaitun gak ada, ladang gak ada makanan, kambing domba semuanya gone, lembu sapi juga gak ada. Gak ada hasil. Tapi dia tetap mengucap syukur pada Allah dan menerima realita di depannya. Dia tetap lakukan yang terbaik untuk mengelola ara, anggur, zaitun, kambing domba, walaupun kambing dombanya nggak ada, mungkin dia tetap bersihin kandangnya gitu. Dia tetap kelola dengan baik semuanya. Maka Tuhan anggap setia. Walaupun kayaknya tidak ada hasil di dunia, tapi kalau kita tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan anggap setia. Lukas 16 ayat 10. Ini yang harus menjadi mentalitas kita. Lukas 16 ayat yang ke-10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Biar ayat ini menjadi pegangan untuk hati pikiran kita. Kita ini cuma pengelola. Kalau Tuhan hari ini percaya kepada aku segini, ya udah, aku kelola yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan nanti tambahkan jadi segini, ya aku kelola lagi yang terbaik. Karena aku ini adalah hamba, jadi kelola dengan baik aja. Itu bagian kita. Ini sikap yang dipuji oleh Allah. Karena kita setia. Berikutnya, setia itu kan satu paket dengan bertanggung jawab. Ya kan? Setia kan harus bertanggung jawab. Makanya Kolose 3 ayat 23 kasih. Lakukan segala sesuatu seperti lakukan untuk Tuhan. Walaupun ladang lagi kering, pohon tidak ada buah, tidak ada bunganya aja, ternak-ternaknya tidak ada, tapi udah tetap lakukan yang terbaik seperti lakukan itu untuk Tuhan. Itu orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu setia dan tekun. Itu pasti punya kesetiaan dan ketekunan. Ini ya, setia sama tekun itu tuh satu paket juga. Setia sama tekun itu satu paket. Dua hal yang berbeda, tapi satu paket. Jadi kayak gini, orang yang setia itu misalnya aku di Gading Serpong, lalu aku mau ke GBK. Aku setia, maka aku jalan.
Aku jalan langsung ke GBK. Aku nggak, mampir bakso dulu, mampir beli es dulu. Orang yang setia langsung menuju tujuannya. Nggak belok-belok, nggak ganti-ganti arah. Itu orang yang setia. Tapi orang yang tekun, ya, ketekunan itu nanti aku jelasin itu. Ketekunan itu walaupun ada halangan, dia tetap jalan. Pelan tapi pasti, dia tetap jalan walaupun ada halangan. Jadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang bertanggung jawab, dia akan punya mindset, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Maka dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang ada di depan mata. Dia akan taat. Dia akan taat. Ya, mindsetnya beda. Kalau kita ingat ada perumpamaan itu. Orang yang kalau kita melayani Tuhan, kasih orang baju, kasih orang makan, kasih orang pakaian, kunjungin orang yang di penjara, itu ya Matius 25 ya, karya nyata jasmani, aku sebutnya gitu, karya nyata jasmani, kasih makan, kasih baju, kunjungan-kunjungan gitu. Itu kita lakukan. Itu kita lakukan. Tapi orang yang bertanggung jawab, orang yang setia, orang yang taat, lakukan itu seperti lakukan untuk Tuhan. Jadi enggak asal-asalan, itu bahasanya. Enggak asal-asalan. Hati dan pikiran semua lakukan untuk Tuhan dengan taat. Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Teman-teman, orang yang taat, dia melakukan segalanya itu dengan ya sungguh-sungguh itu deh. Dengan sungguh-sungguh. Dan walaupun itu tidak mudah, sampai kayaknya mati itu adalah keuntungan karena kehidupan ini memang tidak mudah. Tapi ya udah berjuang aja untuk taat. Dari apa yang sulit, dari apa yang sedikit ini, berjuang aja untuk taat. Walaupun tidak mudah. Matius 7 ayat 21. Ini udah sering kita baca. Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang mendengar dan melakukan. Itu yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi teman-teman, satu karakter orang yang dipercaya oleh Allah. Dia bisa taat. Taat untuk melakukan segala sesuatu seperti melakukan untuk Tuhan. Taat untuk tetap berjuang melakukan walaupun itu tidak mudah menjadi pelaku firman. Jadi jangan berhenti di level saya percaya aja, saya mendengarkan, saya ikut persekutuan, jangan berhenti di level itu. Tapi harus berjalan untuk naik level lebih tinggi lagi menjadi orang yang sampai dipercaya oleh Tuhan. Dengan berjuang untuk menjadi seorang pelaku firman, walaupun itu tidak mudah. Dan ini yang membuat kita berbeda dengan dunia, dengan iblis. Yakobus 2 ayat 17-19 bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Semua dapat dengan dia. Kau percaya pada satu Allah aja, itu bagus. Tapi setan-setan pun juga percaya. Dan mereka gemetar. Ayat 19. Rupanya, kalau saya percaya sama Allah, toh itu tidak cukup. Kalau saya cuma percaya sama Allah, levelku tuh baru setara dengan setan kan. Karena setan juga percaya kok sama Allah. Bahkan setan pernah hidup dengan Allah. Dia udah lebih lama ada daripada kita. Dia dulunya malaikat, dia pernah hidup bersatu dengan Allah. Dia ngerti firman itu kayak apa. Sedangkan kita baru belajar firman berapa kali, berapa tahun gitu. Jadi jangan berhenti di level saya percaya sama Allah. Ya. Tapi kita harus berjuang di dalam kesetiaan, di dalam tanggung jawab, di dalam ketaatan untuk menjadi seorang pelaku firman. Walaupun itu tidak mudah, menyakitkan, berat, dan sepertinya aduh kayaknya mati itu keuntungan. Tetap kalau hari ini Tuhan kasih kita kesempatan
untuk mengelola akal budi, mulut kita, kesehatan kita, orang-orang di sekitar kita. Lakukan itu dengan baik, dengan taat, dengan kesetiaan, dengan tanggung jawab, dengan kesungguhan, sampai kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Allah. Berikutnya, orang yang dipercaya oleh Allah itu pasti jujur, ya kan? Jadi makanya pintar kok, nggak cukup. Bisa bikin event banyak, gede, nggak cukup. Bisa kenal, banyak romo, banyak apa, nggak cukup. Apal ayat tok, nggak cukup. Tapi harus jujur juga. Matius 5 ayat 37 bilang, bila iya katakan iya, bila enggak katakan enggak. Jujur, jujur. Dan kejujuran ini itu bukan cuma di sini doang. Tapi hati, pikiran, mulut, tingkah laku, semua harus sejalan. Jangan cuma kayak ini gambar, di depan doang kayaknya oke, ternyata di dalamnya hidungnya panjang, nggak jujur. Dan kita berjuang. Jujur dengan integritas, hati, pikiran, perkataan, tindakan. Jujur di hadapan. Lalu berikutnya, orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan itu tekun. Ingat tadi ya, aku bilang setia sama tekun itu satu paket. Setia sama tekun itu satu paket. Ya. Setia berarti aku mau ke GBK, ya udah aku ke GBK. Nggak berubah haluan. Sebentar sini, nggak seneng ganti sini, kepengen ini ganti ini, temennya itu ikut ganti itu, enggak. Tapi orang yang setia, dia tetap satu tujuan. Dan tekun. Tekun ini perjuangan kita untuk nyampe ke sana. Tapi orang yang tekun ini bukan rajin ya. Tekun itu bukan rajin. Teman-teman, kita sering pakai bahasa tekun itu komit hari ini. Komitmen. Komit ini tidak ada kata-kata komit di Alkitab. Di Alkitab bahasanya tekun. Ya. Jadi kita harus punya karakter ketekunan kalau mau jadi orang kepercayaan Allah. Orang yang tekun itu bukan orang yang sangat rajin. Karena orang yang rajin itu cuma kayak gini, cetek levelnya. Orang rajin, kalau gajinya oke, dia rajin. Kalau dikasih bonus, dia senang gitu. Kalau dijanjiin ini, itu dia akan rajin. Tapi begitu ndak ada janji, ndak ada gaji, ndak ada itu, ya udah ngapain gua kerjain? Gua nggak dapat apa-apa. Itu rajin. Tapi kita ndak seperti itu. Kita tidak diminta untuk rajin saja, kita diminta untuk level yang lebih tinggi, yaitu tekun. Tekun itu aral melintang apapun, ya tetap maju walaupun sulit. Walaupun sulit, kayak misalnya aku ke GBK, panas, malas sebetulnya. Ya udah, memang harus ke situ ya jalan gitu. Hujan, waduh, bertujuan mana? Oh, atau mandek aja gitu. Enggak, tetap jalan. Ada banjir mungkin aku harus cari jalan alternatif. Kalau nggak bisa dilewatin, membuat jadi berputar sedikit. Kayak Yosua sama Kaleb, walaupun harus berputar, tapi dia tetap tujuannya satu. Jadi orang yang tekun, itu walaupun harus mendayung perahu di atas aspal, dia tetap lakukan. Dia tetap lakukan dengan baik. Dia tidak mendapat apa-apa, dia tetap lakukan dengan ini. Ketekunan, ada kualitas. Dan kualitas ketekunan ini berkaitan erat dengan iman kita. Ketekunan ini berkaitan erat dengan iman kita. Kalau kita tekun, ya mungkin bahasa sehari-hari punya fighting spirit, daya bantingnya kuat, maka aral melintang tidak akan menghalangi. Di sini iman kita akan makin bertahan, akan makin kokoh. Dan Tuhan mau kita punya kualitas ketekunan ini. Seperti Musa. Musa itu kan dapat macam-macam tantangan. Terutama dia harus berhadapan dengan bangsa Israel yang bandelnya luar biasa ya. Yang tadi dulu deh. Bangsa Israel yang bandelnya luar biasa, yang bersungut-sungut melulu, komplain ini, komplain itu, minta ini, minta itu.
ya, tapi Musa tetap tekun. Musa tetap tekun, dia tetap jalani semuanya dengan baik. Dia tetap punya lembut hati. Terbukti ya, satu contoh aku keinget. Terbukti pada waktu Miriam kudeta sama Musa. Dia bilang, emang cuma Tuhan doang yang bisa ngomong sama Tuhan. Emang cuma Musa doang yang bisa ngomong sama Tuhan. Kita juga bisa gitu. Dan akhirnya Miriam kena kusta. Karena Tuhan marah sama Miriam. Gitu. Bayangin dikudeta sama cicitnya sendiri. Kalau kita orang dunia mungkin marah, mungkin kecewa. Tapi malah si Musa ini berdiri di hadapan Allah, berdoa, minta ampun untuk si Miriam. Luar biasanya si Musa ini tadi. Ketekunannya dia itu luar biasa, komitmennya dia itu luar biasa, fokusnya luar biasa. Dia tahu maksud Allah, dia tahu pikiran Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau dan bagaimana menyenangkan dia. Teman-teman, aku lihat satu film ya. Kalian bisa download aplikasinya atau di YouTube mungkin ada, tapi di YouTube mungkin tidak lengkap ya. Yang judulnya The Chosen. Ini cerita tentang murid-murid Yesus. Ada satu scene yang menunjukkan Musa itu lagi nempa itu loh, ular. Tahu nggak, ular tembaga yang digantungin di salib itu kan. Ceritanya waktu itu kan bangsa Israel itu lagi berontak lagi, minta ini, minta itu kan, komplain melulu bersungut-sungut. Tuhan marah, akhirnya keluarin ular kedung dan banyak sekali yang mati. Dan pada waktu itu Musa berdoa, minta ampun, dia tuh Musa tuh jadi tameng antara umat sama Allah. Dia yang umat yang bandel, dianya gregetan, tapi malah dia jadi tameng untuk menyelamatkan umat. Dia yang berdoa agar umat ini bisa selamat. Jadi Tuhan bilang, yaudah kalau lu mau selamatin, bikinin itu ular tembaga. Maka Musa bikin ular tembaga itu. Dia kerjain itu semua sendiri. Dia cari aluminium, dia apa aku enggak tahu, besi ya. Dia cari tembaganya, dia cari tembaganya, dia bikin salibnya, dan dia bakar itu tembaga agar bisa berbentuk ular gitu. Dan tapi di luar yang mati itu makin banyak karena semuanya digigitin ular tedung kan. Terus si Yosua masuk di film itu digambarin Yosua masuk dan bilang sama Musa, Musa cepetan lakukan sesuatu, ngomong sama Allah, minta itu ular tedungnya dipinggirin, minta itu orang-orang jangan dipatok lagi, Musa lakukan sesuatu. Dan si Yosua itu kok bahasa Jawanya itu ngrewelin gitu loh, ngocek terus, bilang Musa lakuin sesuatu tuh, ngomong sama Allah dong, lakuin ini gimana nih yang mati makin banyak. Dan si Musa cuma noleh, berapa sekarang yang mati? Berapa? Kuburin. Yosua cuma bilang, udah nggak bisa lagi kuburin, udah terlalu banyak, udah nggak keburu nguburnya gitu. Ya udah gitu. Musanya diam lagi sambil terus bikin ular tembaganya itu gitu. Terus si Yosua makin nggak sabar, dia dorong si Musa terus. Ngapain sih? Dia bilang, ngapain? Orang di sana banyak yang mati, bukannya kamu berdoa sama Allah, malah lu sibuk beginian, bikin enggak buat apa ini? Emang bisa apa ini gitu? Si Yosuanya ngomel. Terus si Musa cuma bilang, aku enggak tahu. Aku disuruhnya kayak gini, bikin ular tembaga sama salib. Aku enggak tahu dulu. Iya, tapi bisa bikin apa? Cuman barang beginian bisa apa? Terus si Musanya jawab, aku enggak tahu. Aku sudah tidak mau menanyakan apa-apa lagi, aku cuma mau nurut aja setelah peristiwa di Meribah. Itu yang jadi jawaban Musa. Jadi Musa sudah tidak lagi mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa gini, kenapa gitu. Musa sudah tidak mempertanyakan lagi, tapi dia dengan tekun, taat, setia, bertanggung jawab, melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Ngerti nggak ngerti, dia tidak mempertanyakan. Nah, ini karakter orang yang dipercaya oleh Allah harus seperti itu. Dia punya ketekunan, dia punya kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab, lembut hati, walaupun tidak ngerti. Tuhan tidak utang pengertian kok sama kita. Kalau dia kasih kita pengertian, puji Tuhan. Kalau dia nggak kasih kita pengertian, yo, puji Tuhan juga. Bagian kita kan cuma tekun, taat, setia itu tadi. Ini contohnya tuh Musa tuh kayak gitu. Walaupun nggak ngerti,
pun setia, taat, tanggung jawab, dia lakukan. Nah, kita harus berjuang untuk bisa seperti itu. Lalu berikutnya, menjadi teladan. Ini akhir kunci. Kehidupan kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Apapun. Bukan berarti kita berdoa terus. Bukan berarti kita tuh tidak bekerja, tidak sekolah, tidak beraktivitas, dan kita jadi pertapa. Enggak. Justru Tuhan kasih kita rahmat keselamatan. Bukan agar kita bisa cepat-cepat masuk ke surga. Enggak. Tapi agar kita bisa kelola sedikit apa yang Tuhan taruh di depan kita. Termasuk permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kelola dengan baik, dengan setia, dengan taat, dengan bertanggung jawab, dengan kelembutan hati agar aku yang diubah, agar kehidupanku bisa menjadi terang garam, teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, kita harus bisa melihat diri kita sendiri sebagaimana Allah memandang kita. Allah memandang kita sebagai umat yang bisa dipercaya. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa dipercaya. Tapi kalau kita mau berjuang, kita harus bisa melihat diri sendiri sebagaimana Allah memandang kita. Yaitu orang-orang yang bisa dipercaya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12b. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan. Berapapun usia kita, seberapapun kita kenal Allah, seberapapun kita mungkin baru aktif sedikit, baru ngerti sedikit, baru tahu sedikit, baru baptis pula, tapi tetap Tuhan suruh kita jadi teladan. Dan teladan itu dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Kita tetap suruh jadi teladan. Ini kalau mana kita. Mungkin kayak Beato Carlos ya. Beato Carlos masih muda banget, anak ABG. Tapi dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Di antara kekurangan kelemahannya, masalah-masalahnya dia kan sakit keras. Tapi dia bisa jadi teladan. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan berhenti di level saya percaya sama Allah. Tapi kita harus bertumbuh, berjuang agar kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Kolose 1 ayat 24-25 itu bilang, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengendapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya pada kamu. Lihat, Paulus pun juga berjuang untuk menjadi teladan, walaupun dia menderita. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak masalah-masalah, tapi dia berjuang untuk menjadi teladan. Apa yang Tuhan taruh di depan dia, termasuk permasalahan hidup, dia kelola dengan baik. Sehingga bisa menjadi berkat. Bayangin loh, masalah loh yang dikelola, sehingga bisa menjadi berkat. Bukan hal baik, kalau hukum dunia kan hal baik, duit, jabatan, gitu. Tapi enggak, ini justru lewat masalah yang kayaknya enggak enak, dikelola dengan baik, lakukan seperti lakukan untuk Kristus, setia, taat, tanggung jawab, lembut hati, sehingga dia bisa menjadi teladan, justru lewat masalah. Dan sikap hati yang puas dengan apa yang ada di depannya, bersyukur dengan apa yang ada di depannya, walaupun enggak enak secara dunia. Nah, ini orang-orang yang bisa dipercaya oleh Allah punya karakter itu. Dia punya prinsip hidup. Filipi 2 ayat 22. Filipi 2. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti
seorang anak menolong bapaknya. Apakah kesetiaanku sudah teruji? Apakah kesetiaanku sudah teruji? Dengan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku. Apakah aku tetap setia, tetap taat, tetap tekun, tetap menjadi berkat, jadi teladan, mau berubah, lembut hati, bertanggung jawab, cek. Dan biarkan ini menjadi prinsip hidup kita. Bisa kesetiaan kita bisa teruji. Biar ini menjadi prinsip hidup kita. Dan ayat terakhir, kalau kita memang setia, pasti ada upahnya. Amsal 28 ayat 20. Kalau ngomong. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ini ada upah. Ada berkat surgawi, ada berkat duniawi. Jadi bagian kita sekarang teman-teman, jangan cuma ngejar upah doang, tapi berjuang. Berjuang agar kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Jangan puas di level saya percaya. Itu biasa. Tapi kita harus berjuang agar saya bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Dia. Dan mulai hari ini kita bangun keinginan itu. Keinginan agar saya bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.